Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan bahagia selalu. Saya Sudarwoto, calon guru penggerak angkatan 5 dari SD Negeri Rawa Company, Kota Tangerang. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Wawancara yang pertama yang saya lakukan yaitu dengan Kepala SD Negeri Rawa Company, Kota Tangerang, yaitu Bapak Rusdayat MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak, ini mengganggu sebentar waktunya berkaitan dengan tugas kami Pak untuk melaksanakan wawancara kepada kepala sekolah, yaitu untuk mengetahui masalah-masalah yang Bapak hadapi yang berkaitan dengan etika moral, yang berkaitan dengan paradigma Pak di sekolah. Langsung saja Bapak, saya ingin bertanya. Yang pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pijakan moral Pak? Tentunya barangkali permasalahan sekolah itu kan banyak ya. Pak. Saya sebagai kepala sekolah selalu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, tentunya yang berkaitan yang selama ini saya tangani atau saya laksanakan, yaitu berkaitan dengan kedisiplinan ya. Salah satunya bahwa sebelumnya kan orang tua siswa itu kalau mengantar anaknya itu langsung masuk ke area sekolah atau halaman sekolah ya, tentunya kan dilihatnya kurang tertib ya. Nah, untuk itu saya ambil kebijakan bahwa untuk tahun ajaran 2022-2023 bahwa untuk mengantar jemput siswa atau putra putrinya atau peserta didik yang sekolah di sekolah kami, yaitu di SD Negeri Rawa Company, itu hanya sampai ke pintu gerbang. Namun demikian barangkali ini juga perlu penanganan khusus karena memang sekolah kami ini pinggir jalan sekali gitu ya. Jalan raya. Jalan raya ya, sehingga keluar masuk mobil dan mobilnya pun mobil-mobil besar gitu, jalannya kecil ya, sehingga perlu keamanan ya. Dan akhirnya biasanya saya menugaskan penjaga sekolah agar memantau, menertibkan ya, agar kondisi sekolah pada saat masuk belajar dan pulang sekolah itu dalam keadaan tertib dan aman. Baik Bapak. Selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, sekolah kita ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar gitu ya Pak ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti tadi ketika kita mengizinkan pengantar itu masuk sekolah, masuk lingkungan sekolah, ramai sekali sehingga di sekolah takutnya malah anak-anak nanti ketabrak sama orang tua. Nah, kalau kita tutup sampai di gerbang, itu nanti banyak sekali mobil yang lewat sehingga berjubel di jalan raya. Jadi itu adalah dua-duanya kebajikan yang benar Pak ya. Jadi ini sekali lagi bagaimana atau selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak? Saya dalam mengambil kebijakan itu lebih mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama gitu ya. Nah, karena barangkali akan lebih saya prioritaskan untuk itu. Sehingga saya selalu bertitik berat, oh ini lebih penting
Maka saya putuskan untuk itulah yang diambil sebagai kebijakan saya sebagai pimpinan di sekolah ini. Baik, Pak. Kemudian, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Apakah melalui rapat atau bagaimana? Biasanya sebelum mengambil kebijakan, kita bermusyawarah dulu dengan komite, karena kebetulan alhamdulillah ada komitenya dan juga aktif ya. Sehingga disitulah kami sampaikan permasalahannya, kemudian nanti kalau sudah disampaikan barangkali ada respon dari komite. Nah, itulah yang sebagai pijakan saya sebagai pimpinan untuk melakukan mengambil kebijakan terhadap permasalahan apa yang ingin diputuskan. Baik, baik Bapak. Kemudian Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, ya Pak? Merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus seperti tadi ya Pak ya, seperti tadi secara dilema dilema etika Pak. Tentunya banyak ya tantangannya, terutama kan kita ini berhadapan dengan orang tua yang multi etnis ya, kulturnya berbeda gitu ya. Ada yang suku Jawa, ada yang dari suku Sumatera. Tentu kita harus memahami betul ya keadaan seperti itu, sehingga karakter itu dijadikan sebagai acuan juga, patokan dalam mengambil kebijakan itu, bagaimana mengkomunikasikannya untuk permasalahan itu sehingga bisa disepakati, tidak ada hal-hal yang sekiranya menyinggung atau merugikan satu belah pihak gitu. Baik, baik Pak. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, ya, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan, Pak? Itu disesuaikan dengan permasalahan. Kalau toh masalah itu bisa diselesaikan pada saat itu ya dengan langsung otomatis gitu ya, pada saat itu juga diselesaikan. Tapi kalau memang permasalahan itu memerlukan kita musyawarah dulu, baik dengan komite atau stakeholder lain ya, tentunya kita ambil jadwal atau buatkan undangan dan sebagainya untuk mengadakan sebuah rapat. Jadi untuk kasus parkir tadi ya Pak ya, sementara kalau di dalam itu membuat ketidaknyamanan sekolah, untuk yang di luar kalau sampai di luar gerbang saja itu tidak membahayakan bagi siswa dan orang tua karena ramainya itu Pak ya. Nah, ini apakah prosedur dalam menjalankan itu penjadwalannya apakah hanya kepala penjaga sekolah saja yang mungkin membantu atau mungkin ada penjadwalan khusus Pak? Selain penjaga sekolah, karena memang tak mungkin kan menangani sekitar 300 siswa ya, 300 orang tua lah katakan, kalau toh diantar dan jemput semua. Dan pada saat ini saya lihat memang semuanya diantar jemput gitu ya. Tentunya ya kami membuat penjadwalan ya, atau ada tenggang waktu gitu ya. Misalkan untuk kelas 1 dan 2 ya sekitar perbedaannya 5-10 menit lah, sehingga tidak menumpuk dan bisa diatur oleh penjaga kita gitu ya. Karena kasihan juga gitu ya kalau dalam waktu yang bersamaan gitu ya, motor atau kadang ada yang mobil juga gitu ya. Ada yang berjalan gitu ya. Gitu. Baik Pak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti kasus tersebut Pak? Ya ada ya, diantaranya ya teman kita ya, guru-guru ataupun baik staf gitu ya, yang memberikan masukan-masukan ya gitu. Nah itulah barangkali kita perlunya komunikasi lah, komunikasi yang baik, membantu saling kolaborasi Pak ya. Betul. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengamalan Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Pengambilan
pembelajaran yang saya petik dari peristiwa tadi atau dari permasalahan tadi, tentunya kita harus selalu berkomunikasi lah ya. Dengan komunikasi yang baik, insya Allah apapun bisa berjalan dengan lancar. Apa yang menjadi tujuan kita akan tercapai, yaitu intinya komunikasi lah, terutama komunikasi dengan orang tua ya, karena memang sekolah ini kan kita harus selalu dekat dengan orang tua. Apapun permasalahan apapun kita sampaikan ya kepada orang tua. Insya Allah kalau komunikasi baik, insya Allah orang tua akan merespon dengan baik. Baik, jadi permasalahan antara individu melawan masyarakat itu dapat terselesaikan dengan baik ya Pak ya. Ya, dan dilema etikanya yaitu melakukan demi kebaikan orang banyak, atau yang kita kenal dengan berpikir berbasis pada hasil akhir dapat berjalan dengan baik ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Sangat senang sekali dapat mewawancari Bapak, dapat berkomunikasi dengan Bapak. Mudah-mudahan sekolah yang Bapak pimpin ini lebih maju lagi, lebih baik lagi Pak. Amin, amin. Terima kasih Bapak. Dan wawancara yang kedua saya lakukan dengan Kepala Sekolah Yayasan Al-Fat Kota Tangerang, yaitu Bapak Ustadz Sukriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan duduk Pak. Terima kasih Pak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Sukri, saya sudah diberikan waktu untuk mewawancari Pak Sukri tentang kepemimpinan Pak Sukri sebagai kepala sekolah di Yayasan Al-Fat ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Saya ingin mengetahui keputusan-keputusan Bapak yang merupakan dilematis bagi Bapak untuk memutuskan. Ya, begitulah Pak Dar, yang namanya dalam pendidikan yang non formal, permasalahan-permasalahan akan selalu terjadi. Cuman ya setiap permasalahan itu pasti ada solusinya. Ya, kita tidak terlepas dari apa tujuan utama kita dalam yayasan ini. Mungkin begitu Pak. Baik Pak. Baik Pak Supri, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Bapak. Yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, baru-barusan ini terjadi ada sebuah kasus yang cukup berat buat saya dengan murid-murid yang ada sekarang. Di satu sisi, yayasan sebagai pimpinan saya meminta untuk mempersiapkan seragam untuk anak-anak mengaji biar kelihatan lebih kompak, lebih semangat, dan lebih uniform. Cuman permasalahannya ya kita tidak menutup mata, permasalahan ekonomi terjadi. Jangankan untuk seragam, untuk iuran ngaji aja mungkin pada banyak menunggak. Cuman saya tidak bisa serta-merta untuk menolak atas permintaan pimpinan yayasan. Cuman saya coba untuk mencarikan jalan keluarnya, win-win solutionnya. Mungkin saya melakukan jajak pendapat dengan wali murid. Alhamdulillah dengan jajak pendapat dari wali murid, ternyata kita memutuskan bahwa kita untuk tunda dulu dan kita lihat kesempatan yang lebih bagus nanti. Baik Pak. Nah Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan itu, ya baik di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya Pak ya, seperti tadi kepentingan dari yayasan, juga kepentingan dari wali murid. Nah Bapak sebagai pemimpin, ya sebagai kepala sekolah itu bagaimana ya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan ini Pak? Ya, yang namanya konflik kepentingan ya, kalau bahasa orang sekarang konflik of interest ya, pasti ada terjadi. Tapi kita akan melihat seperti kata awal pembukaan saya tadi, kita tidak terlepas dari apa objektif kita pertama kali dalam yayasan ini. Cukup yang baru terjadi itu adalah karena ini adalah pendidikan non formal sifatnya, dan pengelompokan anak itu tidak bisa berdasarkan usia.
berdasarkan kapabilitas dari anak itu sendiri waktu masuk ke dalam TPA ini. Ada dia usia udah kelas 6 SD, ternyata dia baru sanggup Iqra, otomatis dia akan bergabung dengan anak-anak yang SD awal. Dan ada juga yang masih kecil, yang ukuran kelas 2, kelas 3 SD, ternyata bacanya udah fasih, dia harus bergabung dengan anak SMP yang sudah di kelas Al-Quran. Ini akan menjadi dilema karena sekelompok anak dengan usia yang berbeda, itu kegiatan-kegiatan perundungan, bullying itu akan terjadi, dan itu yang menjadi cukup dilema bagi kami. Tapi kita mengusahakan mendongkrak anak-anak ini yang terlambat dalam kemampuannya, kita usahakan lebih intens untuk mengangkat dia kembali ke kelas dia. Mungkin begitu yang kita usahakan, Pak. Baik Pak. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa ya Pak ya, seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, langkah-langkahnya? Ya, dalam pengurusan Yayasan TPA Al-Fat ini, alhamdulillah saya tidak sendiri. Ada beberapa tim yang sudah ditunjuk dari yayasan. Karena ini adalah teamwork bersama, permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak akan bisa diselesaikan sendiri. Pasti ada pengembu bersama. Dan langkah-langkahnya nanti akan kita tuangkan, kita keluarkan dalam rapat-rapat koordinasi kepengurusan. Baik Bapak. Kemudian Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Pak? Lebih efektif Pak? Kembali ke kata-kata orang bijak ya, tidak ada satu keputusan yang bisa diambil yang bisa menyenangkan semua pihak. Iya. Artinya dalam setiap pengambilan keputusan pasti ada aja yang kecewa dengan keputusan tersebut. Itu sudah bisa dipastikan hukum alam. Cuman kita akan melihat keputusan yang kita ambil itu adalah sesuai dengan objektif. Kita tidak keluar dari objektif atau target dari TPA ini. Selama keputusan itu mengarah kepada target yang kita sudah tentukan di awal, insya Allah keputusan kita adalah keputusan yang benar. Baik Pak. Masih jadi melalui musyawarah dan mulai itu Pak ya. Iya. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi Pak? Tantangannya cukup berat ya, karena rata-rata murid dari TPA ini adalah murid perumahan kita sendiri, saudara kita, ponakan kita, tetangga kita. Artinya kita emang di posisi yang cukup dilema karena kita berhadapan langsung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus mencoba mengakomodir semuanya, dan itu posisi-posisi yang cukup dilema buat kami. Baik itu Pak ya, sudah terima. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus Pak ya? Misalnya ada jadwal pertemuan hari apa dan sebagainya itu dalam penyelesaian kasus ya, dalam penyelesaian kasus dilema etika ini, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa Pak yang Bapak jalankan? Ya, kita melihat case by case-nya yang terjadi. Kita bisa mengukur case ini sebesar apa, kejadian ini sebesar apa, dan apakah itu satu kejadian itu butuh waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan, atau ada case-case yang sifatnya insidentil yang bisa diselesaikan di tempat. Tapi kalau seandainya case-nya yang cukup besar, seperti terjadinya permintaan seragam, pergantian seragam, itu cukup besar karena melibatkan banyak orang, dan itu kita memiliki time frame yang benar. Tapi kalau case-case yang sifatnya simple dan bisa diputuskan dalam sesaat, insya Allah dalam hari itu juga bisa kita selesaikan. Baik Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Oke. Sebenarnya dalam tim kami itu ada beberapa orang ya, cuman dari sekian beberapa orang yang mengerti core dari inti dari yayasan ini, inti dari lembaga pendidikan ini, yang beberapa orang sudah memahami. Saya selalu tidak lepas dengan beberapa orang tersebut. Dia yang cukup intens dan cukup memahami dan sudah satu arus kami, satu alur, sehingga masukan-masukan dia sangat berharga buat saya, dan itu yang membuat saya untuk gampang untuk memutuskan. Baik Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, pembelajaran apa sih Pak yang dapat Bapak petik dari pengalaman
Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini, Pak? Pembelajaran ya berhadapan dengan banyak anak, banyak juga pelajaran yang kita ambil adalah pembelajaran karakter dari anak. Baik, dari kasus tadi bahwa yayasan itu ingin diganti seragamnya, sementara melihat kondisi Bapak sebagai kepala sekolah, dilihat dari kondisi siswa orang tua juga siswa tadi tidak memungkinkan itu, Pak ya. Jadi solusinya bagaimana, Pak? Tadi mohon disimpulkan solusinya, Pak. Jadi solusinya yang kita coba ambil, kita banyak pihak, yang ada pihak yayasan sebagai atasan kami, dan ada pihak dewan guru sebagai mitra kami, dan ada pihak dari pengurus sebagai rekan kerja saya, dan ada lagi orang tua wali murid adalah bagian dari TPA ini, walaupun dia ada di rumah, tapi adalah bagian dari TPA, dan murid itu sendiri. Ada cukup banyak stakeholder ya di dalam pengurusan TPA ini. Jadi desakan ada di mana-mana dan tarikan ada di mana-mana, tapi kita mencoba mencari, ibarat kata orang menarik rambut di dalam tepung, rambut tidak putus dan tepung tidak tumpah. Kita coba cari win-win solutionnya, kita pertemukan antara wali murid dengan pihak yayasan dan pihak kepengurusan. Kita coba cari suara terpakat. Ternyata begitu suara sepakatnya tidak ketemu, kan jalan satu-satunya kita ambil adalah dengan voting. Ternyata voting menunjukkan bahwa emang tidak ada kata-kata tidak mampu dalam kondisi yang krisis ekonomi yang begini untuk wali murid untuk menyiapkan seragam lagi. Oh baik, jadi pembelajarannya bahwa segala sesuatu itu perlu didiskusikan. Benar sekali, Pak. Baik, Pak Sukri, terima kasih banyak atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada saya. Mudah-mudahan yayasan Bapak, kemudian Bapaknya sebagai kepala sekolahnya, mudah-mudahan tambah maju, Pak ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan jalan yang mudah. Amin. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.